Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat IPA, selamat datang di DN Channel, yaitu channel kita untuk belajar tentang IPA. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal IPA untuk persiapan menghadapi asesmen sumatif semester 2 guys. Nah, latihan soal yang akan kita bahas adalah latihan soal asesmen sumatif semester 2 untuk mata pelajaran IPA SMP kelas 8 kurikulum merdeka guys. Oke sahabat IPA, mari kita mulai saja pembahasan soal asesmen sumatif semester 2 untuk mata pelajaran IPA SMP kelas 8 ini sama-sama. Soal nomor 1, perhatikan gambar berikut. Ada gambar ayunan, bandul ayunan ya. Dari sana terlihat ada titik-titiknya, ada titik A, titik B, titik C. Oke guys. Gerakan benda dari A ke B ke C ke B disebut titik-titik getaran guys. Nah, kita lihat di sini. Oke. Berapa jumlah getaran yang dilakukan oleh benda tersebut jika melakukan getaran dari A, B, C, kemudian kembali ke B lagi guys. Nah, untuk bandul ayunan ini yang disebut dengan satu getaran itu merupakan gerak dari A ke B ke C, kemudian ke B, kemudian ke A lagi guys. Jadi A, B, C, B, A itu satu getaran guys. Sehingga perpindahan dari titik A ke titik B itu merupakan seperempat getaran guys. Dari B ke C juga seperempat getaran guys. Kemudian C ke B juga seperempat getaran. Sehingga kalau getarannya dari A ke B ke C ke B lagi berarti ada 3 kali seperempat getaran guys. Atau sama dengan 3/4 getaran guys. Atau jawabannya yang C guys. Soal nomor 2, sebuah bandul bergetar sebanyak 50 kali dalam waktu 20 sekon, maka frekuensi bandul adalah, oke langsung kita kerjakan saja. Jadi untuk menentukan frekuensi itu dapat dihitung dengan membagi banyaknya getaran atau N dibagi dengan waktu yang diperlukannya guys. Oke, berarti ada 50 kali getaran dibagi dengan 20 sekon, sehingga 50 dibagi 20 sama dengan 2,5 Hz guys. Sehingga jawabannya adalah yang A guys. Soal nomor 3, jika periode sebuah getaran adalah 0,25 sekon, maka frekuensinya adalah titik-titik guys. Oke, hubungan antara periode dan frekuensi dapat dituliskan seperti ini guys. F sama dengan seper T atau juga sebaliknya T sama dengan seper F. Sehingga diperoleh sama dengan 1/0,25 atau sama dengan 4 Hz guys. Jadi frekuensinya adalah 4 Hz atau jawabannya yang D guys. Oke, lanjut. Soal nomor 4, perhatikan gambar berikut guys. Ini ada gambar grafik tentang gelombang guys. Oke, di sini ada soalnya. Kita lihat periode gelombang pada gambar tersebut adalah. Nah, kita perjelas dulu atau kita jelaskan dulu bahwa periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu gelombang. Nah, di sini ada 1,5, jadi 1,5 gelombang guys. Oke, kemudian di sini juga ada waktunya, sehingga kita tinggal melihat saja satu gelombangnya itu berapa lamanya, atau dari A ke C itu berapa detik guys. Nah, di gambar ini sudah terlihat jelas dari A ke C itu adalah 1,5 detik guys, sehingga periode gelombang tersebut adalah 1,5 atau jawabannya yang B guys. Soal nomor 5 guys. Gambarnya masih sama, perhatikan gambar berikut. Cepat rambat gelombang tersebut guys. Oh, kita akan menentukan berapa cepat rambat dari gelombang ini guys. Nah, cepat rambat gelombang dapat ditentukan dengan persamaan V sama dengan panjang gelombang dibagi dengan periode guys. Nah, tadi pada soal sebelumnya sudah kita ketahui bahwa periode gelombang itu adalah 1,5 guys. Kemudian
panjang gelombang atau lambda merupakan panjang dari satu gelombang, yaitu panjang dari A ke C. Nah, kita lihat di sini ada keterangan 30 cm, sehingga langsung kita masukkan ke rumusnya saja. V sama dengan lambda per T sama dengan 30 per 1,5 sama dengan 20 cm per sekon atau per detik guys, sehingga jawabannya yang C guys. Soal nomor 6, berikut ini yang merupakan contoh gelombang mekanik adalah contoh gelombang mekanik. Nah, gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium untuk merambat, artinya bukan gelombang elektromagnetik guys. Jadi di sini kita lihat di sini ada cahaya, radio, mikro, dan bunyi. Nah, mana yang gelombang mekanik? Yaitu gelombang yang D guys, yaitu gelombang bunyi, karena bunyi itu perlu medium untuk merambat guys. Nah, sedangkan gelombang cahaya, gelombang radio, kemudian gelombang mikro itu merupakan gelombang elektromagnetik guys, yaitu gelombang yang tidak perlu medium untuk perambatannya guys. Soal nomor 7 guys, perhatikan pernyataan berkaitan dengan bunyi berikut. 1. Sumber bunyi memiliki frekuensi antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Sumber bunyi berada dalam ruang hampa dan suhu tidak berubah antara sumber bunyi dan pendengar terdapat berantara. Kemudian yang nomor 4, tekanan udara di sekitar sangat kecil. Kemudian pertanyaannya, seorang siswa dapat mendengar bunyi dengan baik seperti ditunjukkan pada pernyataan nomor titik-titik guys. Oke. Ini syarat terjadinya bunyi guys. Syarat terjadinya bunyi itu berarti harus ada sumber bunyi, ada medium atau medium perantara, kemudian ada penerima. Nah, bunyi yang dihasilkan juga harus memiliki frekuensi 20 sampai 20.000 Hz jika jika penerimanya adalah manusia guys. Sehingga untuk saat ini jawabannya adalah yang B guys, nomor 1 dan 3 guys. Soal nomor 8 guys, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Cahaya merambat lurus. 2. Cahaya dapat dipantulkan. 3. Cahaya memerlukan medium untuk merambat. 4. Cahaya merupakan gelombang mekanik. Nah, pertanyaannya, sifat-sifat cahaya yang benar ditunjukkan oleh nomor titik-titik guys. Sifat-sifat cahaya yang betul berarti nomor 1 betul ya, cahaya merambat lurus. Kemudian yang nomor 2 juga betul, cahaya dapat dipantulkan. Sedangkan nomor 3 dan 4 itu adalah salah guys. Cahaya itu tidak memerlukan medium untuk merambat karena cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Sedangkan yang nomor 4, cahaya itu bukan gelombang mekanik tapi gelombang elektromagnetik guys. Jadi untuk soal nomor 8 ini yang betul jawabannya adalah yang A guys, 1 dan 2. Soal nomor 9, bagian mata dan fungsinya berikut ini yang benar adalah oke. Kita lihat di sini ada A, B, C, D, lensa, retina, iris, dan kornea. Oke, kita lihat ada pembahasannya. Nah, kalau kita lihat di sini lensa untuk membentuk bayangan ini betul ya guys. Nah, jawabannya yang A guys. Kemudian untuk retina itu bukan mengatur ketebalan lensa, tapi retina merupakan tempat terbentuknya bayangan. Sedangkan iris itu bukan melindungi mata, tapi pemberi warna mata dan juga mengatur lebar lubang pupil guys. Kemudian kornea adalah lapisan yang paling luar atau paling depan yang fungsinya melindungi mata dari debu atau dari dunia luar guys, di luar mata ya. Oke, berarti nomor 9 jawabannya yang A guys. Lanjut soal nomor 10 masih tentang mata. Oke, kita lihat di sini ada penampang mata. Perhatikan gambar mata berikut. Kornea dan pupil ditunjukkan oleh nomor titik-titik guys. Oke, kita lihat di sini. Nomor 1 itu adalah kornea, nomor 2 adalah pupil, nomor 3 adalah lensa, sedangkan nomor 4 adalah iris guys. Sehingga jawaban untuk soal nomor 10 ini adalah yang A guys.
Kita lanjutkan soal nomor 11. Zat murni yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat yang lebih sederhana lagi dengan reaksi kimia dinamakan titik-titik, guys. Yang mana? Berarti yang zat murni itu adalah termasuk unsur ya, guys. Jadi jawabannya yang C. Sedangkan untuk senyawa itu bisa diuraikan ya, dengan reaksi kimia biasa. Nomor 11 C, guys. Mudah saja. Soal nomor 12, ini juga soal mudah dan singkat. Simbol unsur untuk emas adalah titik-titik, guys. Emas itu adalah aurum atau disingkat AU, guys. Sehingga jawabannya yang B. Soal nomor 13, guys. Oke, nama unsur dan lambangnya yang benar adalah yang A, raksa Hg. Berarti ini benar ya. Hg raksa itu nama lainnya adalah hidrargyrum. Nama ilmiahnya raksa itu adalah hidrargyrum, sedangkan raksa itu adalah nama pasar ya. Sehingga jawaban untuk soal nomor 13 ini adalah A, guys. Kemudian kita lihat yang lain. Nah, untuk besi itu bukan Fi tapi Fe, guys. Sedangkan perak itu Ag atau argentum. Kemudian tembaga itu adalah Cu atau cuprum. Soal nomor 14. Salah satu sifat unsur logam adalah titik-titik, guys. Oke, kita lihat pembahasannya di sini. Nah, unsur logam memiliki beberapa sifat khusus, yaitu berwujud padat kecuali raksa, berwarna putih mengkilap, keperaan, abu-abu atau kuning, penghantar listrik yang baik, mempunyai titik didih atau titik leleh yang tinggi, serta dapat dibentuk menjadi lempengan, guys. Sehingga untuk soal nomor 14 ini yang betul adalah C, guys. Dapat ditempa dan dibentuk, guys. Soal nomor 15. Garam dapur mempunyai lambang titik-titik. Oke, yang merupakan garam dapur. Garam dapur itu nama ilmiahnya adalah natrium klorida, sehingga rumus kimianya adalah atau lambangnya adalah NaCl, guys. Atau yang option A jawabannya. Soal nomor 16. Perhatikan gambar berikut ini. Model susunan atom dari molekul untuk senyawa air yang tepat adalah titik-titik, guys. Nah, untuk air itu rumus kimianya adalah H2O, sehingga dalam satu molekulnya terdapat 3 buah atom yang saling berikatan, yakni 2 atom hidrogen dan dengan 1 atom oksigen, guys. Sehingga untuk soal nomor 16 ini jawabannya adalah C. Soal nomor 17. Air merupakan salah satu contoh senyawa. Unsur penyusun air terdiri dari titik-titik, guys. Yang tadi sudah kita bahas ya, yang nomor 16. Jadi untuk senyawa air atau H2O itu tersusun dari atom-atom hidrogen dan atom oksigen, guys. Atau lebih tepatnya 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen, guys. Sehingga jawabannya yang C. Soal nomor 18. Gabungan beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia disebut titik-titik, guys. Nah, tentu saja yang betul adalah campuran, guys, karena perbandingannya tidak tetap, guys. Soal nomor 19 berikut ini yang bukan sifat campuran adalah, oke, kita lihat terdiri atas 2 zat atau lebih, betul ya. Kemudian perbandingan unsur penyusunnya selalu tetap, ini yang salah, guys. Jawabannya yang bukan sifat campuran yang B ya, guys, karena yang B ini perbandingan unsur penyusunnya selalu tetap itu adalah sifat dari senyawa. Kemudian dapat dipisahkan tanpa reaksi kimia, betul. Sifat unsur penyusunnya masih tampak juga, betul. Berarti jawabannya yang B, guys. Soal nomor 20, contoh campuran dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lihat di sini. Yang campuran yang mana kira-kira? Oke. Yang campuran itu adalah yang D ya, air, soda, es teh, tinta. Nah, oke. Kita lihat yang mana dari jawaban A, B, C ini yang salah. Untuk jawaban A itu yang bukan campuran adalah tentu saja garam dapur. Kemudian yang B itu adalah gula, karena gula itu adalah senyawa.
Dan yang C itu adalah garam dapur dan gula guys. Sehingga untuk nomor 20 ini jawabannya adalah yang D guys. Oke, soal nomor 21. Campuran dibedakan menjadi 3 berdasarkan sifat fisiknya guys. Seperti ini. Yang bukan merupakan jenis campuran. Jadi yang bukan campuran itu adalah yang senyawa guys. Jadi campuran itu ada 3, yaitu larutan, koloid, dan suspensi guys. Oke. Soal nomor 22 guys. Banyaknya zat yang terlarut dalam suatu larutan akan mempengaruhi sifat fisik dari larutan tersebut guys. Jenis larutan dapat dibedakan berdasarkan jumlah zat terlarut. Jenis larutan berdasarkan jumlah zat terlarut dari yang paling sedikit secara berturut-turut adalah titik-titik guys. Oke, kita lihat di sini. Jadi kita lihat jawabannya. Jadi larutan itu dapat dibedakan menjadi 3 berdasarkan banyak sedikitnya zat terlarut guys. Kalau zat yang terlarut itu sedikit berarti termasuk larutan yang encer guys. Sedangkan kalau cukup banyak pekat. Sedangkan kalau melebihi batas atau batas ambang dari kemampuan pelarut untuk melarutkan itu disebut dengan jenuh guys. Sehingga untuk jawaban nomor 22 ini adalah yang A guys. Encer, pekat, dan jenuh guys. Oke. Soal nomor 23. Jenis campuran paling mudah terpisah atau terjadi pengendapan dengan sendirinya adalah yang mana? Yang suspensi guys. Jadi yang suspensi ini paling mudah terpisah atau terjadi pengendapan dengan sendirinya. Soal nomor 24. Untuk memisahkan garam dari air laut pada proses pembuatan garam dapat dilakukan dengan metode. Jadi pembuatan garam itu dengan proses evaporasi dan kristalisasi, atau jawabannya yang B guys. Soal nomor 25. Pada gambar berikut merupakan hasil pemisahan campuran dengan metode. Nah, di sini ada warna, pemisahan warna berarti tentu saja pakai kromatografi guys yang di. Soal nomor 26. Lapisan yang paling tebal yang disusun oleh batuan padat pada bagian bumi merupakan lapisan titik-titik guys. Jadi ada 4 lapisan bumi: kerak, mantel, inti luar, dan inti dalam bumi. Yang paling tebal yang tersusun dari batuan itu adalah mantel bumi guys. Oke, soal nomor 27. Perhatikan gambar berikut ini. Mantel bumi ditunjukkan oleh huruf titik-titik guys. Jadi kalau kita lihat di sini dari yang paling dalam itu A itu inti dalam, yang B inti luar, yang C mantel, kemudian yang D adalah kerak bumi guys. Sehingga untuk nomor 27 ini jawabannya yang C guys. Soal nomor 28. Gerakan dua lempeng yang bergesekan dan berlawanan arah kemudian mengalami gerakan mendatar dan memanjang disebut pergerakan transformasi atau C guys. Oke, mudah saja. Soal nomor 29. Lempeng bumi senantiasa bergerak. Pergerakan lempeng ini dipicu oleh titik-titik guys. Nah, pergerakan lempeng bumi itu dipicu atau dipengaruhi oleh proses atau disebabkan oleh proses konveksi di mantel atas guys, atau jawabannya yang B. Oke. Soal nomor 30. Contoh fenomena pergerakan transform adalah titik-titik guys. Oke, mari kita lihat bagaimana jawabannya. Transformasi atau pergerakan transform itu contohnya adalah patahan San Andreas di California, Amerika Serikat guys. Oke. Kemudian kita bahas ya, untuk yang option B, pegunungan Himalaya, Gunung Everest itu merupakan pergerakan konvergen guys, atau saling mendekat. Kemudian yang C, Laut Merah akibat pergerakan benua Afrika dan daratan Arab itu adalah divergen. Kemudian terbentuknya tanggul dasar samudra itu juga divergen guys. Soal nomor 31. Alat untuk mengukur besarnya getaran gempa disebut titik-titik guys. Nah, kalau alatnya itu namanya seismograf guys. Sedangkan hasil pengukurannya disebut dengan seismogram. Oke. Nomor 32.
Gempa yang terjadi akibat pergerakan lempeng bumi disebut titik-titik guys. Nah, pergerakan lempeng bumi itu menyebabkan gempa yang disebut dengan gempa tektonik guys. Oke, sehingga jawabannya. Nah, sedangkan kita bahas ya. Sedangkan yang B, gempa vulkanik itu merupakan akibat dari gunung berapi guys. Gunung meletus menyebabkan gempa. Kemudian gempa dangkal ini bukan jenis gempa, tapi merupakan bukan jenis gempa akibat dari sebabnya ya. Jadi ini macam-macam gempa berdasarkan letak sumber gempanya. Ada gempa dangkal, ada gempa dalam ya. Kemudian gempa tumbuhan itu karena benda langit yang jatuh atau meteor yang jatuh guys. Nomor 33, perhatikan gambar berikut. Di sini ada beberapa titik 1 2 3 4 titik hipocentrum, ditunjukkan gambar nomor titik-titiknya. Nah, untuk titik hipocentrum itu adalah pusat gempa ya guys. Nah, pusat gempa. Berarti pusat gempa itu berarti yang nomor 2 guys. Oke. Sedangkan nomor 1 itu adalah epicentrum, itu adalah daerah di atasnya hipocentrum. Oke, soal nomor 34. Kekuatan gempa berdasarkan amplitudo gelombang diukur dalam skala titik-titik guys. Nah, kalau berdasarkan amplitudo itu berarti menggunakan skala Richter. Tapi sekarang menggunakan skala momen magnitudo yang berdasarkan pada frekuensi gelombang guys. Oke, nomor 34 jawabannya yang A guys. Nomor 35, proses terbentuknya cincin api Pasifik atau Ring of Fire terjadi saat lempeng samudra meluncur di bawah lempeng benua. Yang dimaksud dengan cincin api itu adalah jadi ini. Oke, yang mana? Jadi D ya guys. Cincin api itu adalah zona di sekitar Samudra Pasifik dengan aktivitas vulkanik dan gempa bumi yang tinggi guys. Soal nomor 36. Indonesia terletak di dalam cincin api Pasifik. Akibatnya di Indonesia banyak terbentuk gunung berapi. Hal tersebut dikarenakan letak Indonesia berada di jalur pertemuan titik guys. Yang mana? Oke, yang A. Jadi pertemuan antara lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik guys. Soal nomor 37. Ini sudah ada jawabannya guys. Oke, pipa kepundan ditunjukkan oleh nomor titik-titik guys. Jadi nomor pipa kepundan itu nomor 7 ya guys. Jadi sini ada pipa namanya pipa kepundan, tempat atau saluran keluarnya magma yang akan keluar melalui gunung berapi ini guys. Namun kita lihat dulu nama dari bagian-bagian gunung berapi ini guys. Untuk yang nomor 1 itu yang di sini itu abu dan asap. Kemudian yang nomor 2 ini adalah awan panas. Kemudian yang ketiga ada lubang kepundan ya, atau kawah di sini. Yang nomor 4 adalah erupsi pusat. Berarti di sini ya ada erupsi pusat. Kemudian yang nomor 5 ada leleran lava. Aliran lava di sini yang keluar atau turun menuruni gunung. Kemudian yang nomor 6 adalah erupsi samping ya. Ini lawan dari erupsi pusat yang nomor 4 tadi. Yang di tengah itu pusat, yang di samping ya samping, erupsi samping. Kemudian nomor 7 adalah pipa kepundan, jawaban dari soalnya ini. Kemudian yang nomor 8 adalah lapisan batuan, sedangkan nomor 9 adalah dapur magma guys. Oke, batuk guys. Soal nomor 38. Suhu lava tergantung pada warnanya guys. Lava yang suhunya paling panas adalah lava berwarna titik-titik guys. Oke, kita lihat di sini ada pembahasannya. Untuk lava yang berwarna hitam itu suhunya kurang dari 500 derajat. Lava yang berwarna merah suhunya 500 sampai 900 derajat Celcius. Warna oranye suhunya 900 sampai 1000 derajat Celcius. Lava kuning lebih panas yaitu antara 1000 sampai 1150 derajat Celcius. Dan yang paling panas adalah warna putih guys. Lava yang berwarna putih ini suhunya lebih dari 1150 derajat Celcius guys. Sehingga untuk soal nomor 38 ini jawabannya adalah yang C guys.
Soal nomor 39, perhatikan pilihan di bawah ini. Manakah yang merupakan faktor terjadinya tsunami? Apakah gempa bumi, hujan deras, badai kencang, atau gunung meletus, guys? Oke. Tsunami itu adalah gelombang tinggi ya, guys. Gelombang yang dari laut yang tingginya bisa puluhan meter. Yang mana? Yang 1 dan 4, guys. Jadi disebabkan oleh adanya gempa bumi dan juga gunung meletus yang menyebabkan gempa bumi juga ini sebetulnya. Ya, jadi 1 dan 4, guys. Soal nomor 40, soal terakhir, dampak positif dari adanya gunung Merapi. Gunung berapi ini ya maksudnya. Gunung berapi yaitu banyak sumber mineral, guys, dari bahan yang keluar dari erupsi ya, mengandung bahan mineral yang banyak, guys. Oke sahabat IPA, itulah tadi pembahasan latihan soal untuk persiapan menghadapi asesmen sumatif semester 2 untuk mata pelajaran IPA jenjang SMP kelas 8, guys. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan share. Jika ada yang perlu didiskusikan, silakan tulis komentarmu pada kolom komentar di bawah ini, guys. Terima kasih sudah menonton video ini, tetap terus belajar dan sampai jumpa di video pembelajaran IPA yang lainnya, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.